Shalom Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walaupun dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa untuk dua pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita doakan untuk kesehatan kita semua mahasiswa dan juga para dosen untuk menghadapi perkuliahan yang sedang berlanjut dan akan berakhir di bulan November mendatang. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita agar kita dapat tetap menyelesaikan studi kita dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Segala hormat, pujian hanya kami panjatkan kehadapan-Mu Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Dan kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap dosen, setiap mahasiswa. Hingga saat ini Engkau masih menyertaikan setiap kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini untuk kesehatan dari kami sekalian. Baik kami sebagai mahasiswa yang mengikuti akan mata kuliah dan juga para dosen yang boleh mempersiapkan dirinya untuk mengajar kami. Biarlah kami senantiasa diberikan kesehatan daripada Tuhan dalam segala kondisi yang ada saat ini. Biarlah kami senantiasa sehat dan juga kami senantiasa berada dalam kondisi prima untuk kami dapat menjalani akan studi kami di tempat STB Bandung ini ya Bapak. Berkati akan kami sekalian, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga kita, dimanapun kita berada, baik yang berdekatan maupun yang berjauhan. Kita doakan bersama-sama, biarlah Tuhan senantiasa melingkupi setiap keluarga kita bersama. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan pujian, syukur, hormat kehadapan-Mu ya Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini membawa akan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkati akan keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Baik mereka yang berdekatan dengan kami maupun mereka yang berjauhan dengan kami. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa ada bagi setiap mereka dimanapun mereka berada. Berkati akan keluarga kami Tuhan, berkati kesehatan, berkati pergumulan yang ada sekarang agar semuanya dapat berjalan dengan baik walaupun kondisi sekarang ini adalah kondisi yang krisis di mana negara ini mengalami masalah ekonomi dan lain sebagainya. Namun kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi setiap keluarga kami. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 145 ayatnya yang kelima berkata, semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari kita sama-sama naikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Yesus, Kaulah Raja mulia. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Herianto dengan tema Jagalah Dirimu. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita naikkan pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Oh, oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Salam saudara-saudara, kita berharap, kita berdoa saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan baik semua. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-6 dan ke-7, saudara. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah segala pengalaman kehidupan kami, Tuhan memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita Yosua pasal yang ke-6 ayat 18 dan Yosua pasal 7 ayat yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan,
supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Pasal 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Hari ini kita merenungkan dalam perspektif karakter Kristen, saudara-saudara, dalam tema jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Saudara-saudara, kita sama-sama selama COVID diperkenalkan dengan dua istilah yang sering kali kita gunakan. Yang pertama adalah social distancing, yaitu kita diminta secara sadar, secara rela, kita bersama-sama menjauhi orang kalau kita bertemu dengan orang asing. Social distancing. Di kerumunan massa, social distancing. Ada dua istilah yang kedua adalah istilah physical distancing. Physical distancing adalah ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang engkau kenal, itu pun harus physical distancing. Kira-kira seperti itu. Saudara, poinnya adalah di masa-masa pandemi ini kita diminta untuk menjaga diri. Sekali lagi, kita diminta untuk menjaga diri. Dalam perspektif kesehatan, alasannya adalah untuk kesehatan bersama, baik saudara maupun orang-orang di sekitar Anda. Dalam perspektif karakter Kristen, saudara-saudara, jagalah dirimu ternyata juga penting. Nah, saudara, menjaga diri ternyata nggak mudah. Mengapa sih? Oleh karena kita bersama-sama saat diminta untuk menjaga diri, seolah-olah kita merasa itu saya punya otoritas, saya punya hak mutlak, saya punya kebebasan untuk mengatur caranya untuk menjaga diri. Seolah-olah seperti itu. Dan pada akibatnya apa? Belum tentu saudara menjaga diri sebetulnya. Nah, menjaga diri itu tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi kalau orang lain menjaga kita. Saudara ketika di asrama merasa aturannya mengekang, ada orang-orang yang merasa otoriter dan lain sebagainya, ada yang sok kuasa dan lain sebagainya. Menjaga diri penting, saudara. Nah, karena itu, mari kita melihat dalam perspektif karakter Kristen, seruan jagalah dirimu rasanya tepat untuk kita sama-sama melihat dari Yosua pasal yang ke-7. Mengapa? Karena pasal yang ke-7 diawali dengan satu pernyataan, tetapi orang Israel berubah setia. Nah, saudara-saudara, apa urgensi untuk kita bisa bersama-sama menjaga diri? Apa urgensinya, saudara? Yang pertama kita melihat, kalau kita mengacu kepada Yosua pasal 6 ayat 18, menjaga diri itu adalah perintah. Di dalam bahasa Ibrani kita bisa melihat itu dalam bentuk perintah. Apa maknanya perintah? Saudara-saudara, kalau kita melihat konteks pada waktu itu, zaman Yosua, Israel itu sedang dalam banyak pertempuran. Artinya mereka dalam perspektif keprajuritan, ketentaraan. Seluruh bangsa Israel merasakan yang sama. Kalau itu perintah, harus dilakukan. Kalau perintah, jangan dipertanyakan. Nah, saudara, maka perintah ini penting. Karena ini adalah perintah. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai perintah, saudara, jagalah dirimu, itu artinya apa? Engkau dipercaya oleh sang penguasa, yaitu Allah sendiri, untuk menjaga diri. Karenanya, saudara harus menjaga diri. Dipercaya. Lalu kemudian membawa konsekuensi. Kalau saudara tidak bisa menjaga diri, maka konsekuensinya berat. Anda melanggar perintah, Anda harus menerima konsekuensi. Saudara-saudara, yang kedua, dosa ada di sekitarmu. Pasal 7 ayat yang pertama. Kalau kita melihat, saudara, perintah Allah itu disertai dengan Allah itu telah memperingatkan. Dan kalau kita melihat, jelas sekali
pasal 6 ayat 18. Allah mengatakan, jagalah dirimu. Ada kata itu. Nah, kontras sekali kalau kita melihat pasal 7 ayat yang pertama. Oke ya, Israel itu berubah setia. Sekali lagi. Lalu kemudian mengapa itu terjadi? Oleh karena kedegilan manusia. Karenanya saudara-saudara, mengapa begitu urgent untuk kita menjaga diri? Oleh karena dosa ada di sekitarmu. Kalau kita melihat konteks saudara-saudara, siapakah yang berbuat dosa? Di sana jelas sekali akan yang berbuat dosa. Dan saya menyatakan akan itu dosanya dosa apa sih? Dosa ketamakan. Ayat yang ke-24. Saudara-saudara lihat baik-baik. Akan itu punya kambing, punya keledai, punya lembu, punya domba, punya harta benda yang cukup. Segala kecukupan hidupnya sudah disediakan Tuhan. Persoalannya adalah akan mengambil. Seharusnya akan tidak harus mengambil barang-barang itu. Oke? Apa yang diambil? Jubah 200 sikal perak, sebatang emas, ayat 21. Saudara-saudara, mari kita melihat proses dari dosa itu seperti apa. Proses dari dosa khususnya yang dilakukan akan adalah ini. Oke ya? Melihat, menginginkan, mengambil, menyimpan. Oke ya? Jadi ada proses dosa itu yang menggeluti, yang nanti akan menguasai kita, yang akan justru membelenggu kita. Oleh karena apa? Diawali dengan melihat, menginginkan, mengambil, menyimpan. Nah, saudara-saudara, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Karena apa? Dosa ada di sekitarmu. Dalam beragam bentuknya, dalam beragam pengaruhnya. Yang ketiga, mengapa kita penting menjaga diri? Dosa personal itu membawa konsekuensi komunal. Sekali lagi ya, saat dimana engkau berdosa secara personal, itu akan membawa konsekuensi komunal. Dan itu boleh dilihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari pasal yang ketujuh. Dalam kasus orang Israel, mereka kalah oleh suku Ai. Suku Ai itu seperti apa sih, saudara? Dijelaskan di sana, suku Ai itu bukan ancaman, saudara. Sedikit jumlahnya, sangat sedikit, kata pengintai. Karenanya, jangan semua orang Israel masuk ke sana. Cukup 2.000 sampai 3.000 orang saja. Kenapa? Sedikit, bukan ancaman. Lalu orang Israel hasilnya apa? Kalah total, bahkan sangat ketakutan. Ketika ada 3.000 orang yang maju dan 36 orang yang mati, saudara, karena dibunuh oleh orang Ai. Ketakutan luar biasa, tawar hati. Itu firman Tuhan katakan. Bayangkan, 3.000 orang, 36 orang mati, takut luar biasa. Mental apa ini? Saudara lihat baik-baik. Ini menegaskan bahwa dosa personal itu mempengaruhi komunal, saudara. Oke ya? Sekalipun satu orang berbuat dosa, Allah menjadikan sebagai dosa Israel. Allah mempertimbangkan dan memperhitungkan itu sebagai dosanya orang Israel. Saya ingin menegaskan kepada Anda hal yang ini sangat penting. Oleh karena apa? Dosa personal itu mempengaruhi dan membawa konsekuensi komunal. Nah, saudara, kita melihat hanya satu orang, mungkin saudara langsung berpikir, hanya satu orang saja yang berbuat dosa dan mengambilnya juga cuma segitu. Haruskah konsekuensi yang begitu besar sampai orang Israel itu begitu porak-poranda, kalah total? Haruskah seperti itu? Baik, saya ingin mengatakan, jangan pernah anggap remeh dosa personal karena membawa konsekuensi komunal. Dalam konteks kita, bayangkan saudara, oke ya, COVID hari ini, saudara, semua orang mengatakan kepada samanya, jaga diri baik-baik, jaga diri baik-baik, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Mengapa? Menular. Dalam kerangka kesehatan, virus corona ini menular. Karena itu kita harus menjaga diri. Saudara, dalam kerangka dosa ternyata sama. Saat dimana ada satu di antara saudara, katakanlah, ya, mahasiswa STB melakukan dosa amoral, maka yang dibicarakan bukan hanya Anda, yang menanggung konsekuensi bukan hanya Anda, tetapi seluruh keluarga besar STB Bandung. Hati-hati, saudara. Jadi, kalau kita melihat kasus di Yosua, saudara, maka kita melihat, saudara, betapa pentingnya kita memikirkan bersama-sama
Dan betapa kita harus menjaga diri dengan luar biasa. Oleh karena apa? Dosa personal yang engkau lakukan sembunyi-sembunyi di hadapan Allah yang Maha Tahu akan terbongkar semuanya. Dan komunal kita sebagai umat Tuhan itu akan mendapatkan konsekuensinya juga. Kalau saudara harus menjaga diri, bukan semata-mata untuk menjaga supaya nama baik keluarga saya terjaga, bukan sebagai nama baik STT Bandung terjaga, bukan. Tapi Anda harus bersama saya menjaga diri oleh karena apa? Kita bersama-sama melihat karya Allah dalam hidupmu. Dalam komunitas kita. Jangan merusaknya. Oke? Nah, saudara, kalau kita melihat yang keempat, dosa harus dipertanggungjawabkan. Itu urgensi kita itu menjaga diri. Karena dosa harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita melihat ya ayat yang ke-6, 22, 26, di sana ada satu ekspresi Yosua. Yosua itu seorang panglima besar, saudara. Gagah berani luar biasa. Ketika melihat orang Israel kalah total dengan suku bangsa yang tidak menjadi ancaman, maka dia mengoyakkan jubahnya. Nah, saudara, istilah mengoyakkan jubahnya ini sebetulnya merupakan ekspresi pasti something wrong. Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Nah, karenanya saudara-saudara, dia mengoyakkan jubahnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Itu perkabungan luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin yang terjadi? Oke ya. Lalu kita lihat Yosua mulai menginvestigasi. Ia datang kepada Allah, saudara-saudara. Ia memanggil Akan, ayat yang ke-19, dengan mengatakan, kira-kira begini, anakku, hormatilah Tuhan. Ia memanggil Akan yang jelas-jelas bersalah itu. Yosua mengatakan, anakku, hormatilah Tuhan. Saudara, bayangkan, seandainya saudara menjadi Yosua, atau seandainya saudara-saudara bertemu dengan orang yang menyakiti Anda, berbuat dosa di hadapan Anda, kira-kira respon Anda seperti apa? Kemungkinan besar saudara akan marah-marah. Yosua berkata, anakku, hormatilah Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah segala kesulitannya, segala perkabungannya, penyesalannya dan lain sebagainya, Yosua masih bisa mengendalikan diri sebagai pemimpin untuk menyadarkan Akan jujur di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dosa harus dipertanggungjawabkan. Kemungkinan besar saudara sebagai mahasiswa akan komplain saat ada orang yang menemukan kesalahan pada dirimu. Saat ada orang yang mungkin mengadukan kasusmu. Saat ada dosen-dosen yang mengerti persoalanmu dalam arti amoralmu. Marah saudara, mungkin. Tapi ingat baik-baik. Jangan keraskan hatimu saat engkau itu berbuat dosa. Jujur di hadapan Tuhan. Mengapa? Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Mengapa? Engkau hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat engkau melecehkan dan tidak memuliakan Tuhan, bahkan engkau mempermalukan Tuhan, jangan pernah sebut engkau sebagai hamba Tuhan. Jangan engkau mengatakan aku berbuat dosa itu di tempat yang sembunyi-sembunyi. Jangan pernah katakan itu, karena engkau menyembah Allah yang Maha Tahu. Jangan pernah main-main dengan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat, jangan pernah orang lain menginvestigasi Anda. Jujurlah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan itu. Dengan apa? Dilontari batu. Kisah ini jelas, saudara-saudara, menjadi kisah yang memperingatkan betapa seriusnya saya dan saudara harus menjaga diri. Why? You adalah hamba Tuhan. Kamu adalah hamba Tuhan. Karena itu jaga dirimu. Saudara-saudara akan dihukum di lembah Akor, ayat yang ke-24. Akor itu artinya kesusahan, kekacauan. Menariknya ayat yang ke-25 itu ada kata mencelakakan. Akar katanya akar. Dari akar kata yang sama dengan Akor. Lembah Akor artinya apa berarti? Lembah kesusahan atau lembah yang mencelakakan. Sebagai peringatan bagi orang Israel, jangan pernah melakukan dosa yang sama dengan Akan. Sembunyi-sembunyi. Demi kepentingan diri sendiri. Tidak ada orang lain tahu. Tuhan Maha Tahu. Saudara-saudara, peringatan keras bagi Israel. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Nah, saudara, di dalam Kristus ada pengampunan. Yes. Justru karena itu, saudara dan saya harus betul-betul menghargai karya penebusan Kristus. Dengan cara apa? Jaga dirimu. Anda dipercaya. Kalau engkau dipercaya,
Jangan pernah Anda menyelewengkan kepercayaan itu. Jangan pernah Anda menyalahgunakan kepercayaan itu. Why? Engkau adalah hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat baik-baik. Mengapa kita harus menjaga diri? Karena itu perintah Tuhan atasmu. Karena dosa ada di sekitarmu. Karena dosa personal saudara itu membawa konsekuensi komunal. Siapa saja yang mengenal Anda akhirnya tercemar dengan kecemaran nama baikmu. Dosa harus bertanggungjawabkan. Lihat baik-baik. Tidak ada tempat yang aman. Satu tempat pun di dunia ini yang aman untuk Anda berbuat dosa. Why? Tuhan Maha tahu. Dan mari kita bersama-sama jadilah komunitas percontohan. Di tengah-tengah segala keterbatasan kita, di tengah-tengah segala keterbatasan orang lain mengawasi Anda, jagalah dirimu. Karena itu perintah Tuhan. Mari kita bersama berusaha. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab kehidupan kita. Sampai pada akhirnya. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Itu doa dan harapan saya. Mari kita menjaga diri. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan mengingatkan kepada kami betapa kami harus menjaga diri sebagai hamba-hamba-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini dapat selalu menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari teman-teman sekalian kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Thank you.